Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Tabriza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi manajemen public relation PT Bluebird Group dalam menangani krisis yang dialami pada perusahaannya. Saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Pada 22 Maret 2016 terjadi sebuah demo yang dilakukan atas nama Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD di berbagai titik kota Jakarta. Sekitar 6.000 supir taksi resmi Jakarta seperti Bluebird dan Express gelar aksi protes menentang layanan berbasis aplikasi Uber dan Grab. Kondisi tersebut membuat macet dan lumpuh kawasan utama ibu kota. Para supir taksi yang demo membawa spanduk menuntut diberhentikannya operasi taksi ilegal. Tindakan para pengemudi taksi termasuk Bluebird menjadi anarkis dengan menginjak-injak taksi lain yang tidak mau ikut berdemo. Mereka memukuli pengemudi ojek online dan akhirnya bentrok saling lempar batu dengan massa pengemudi ojek online di Jalan Protokol Jakarta. Para pengemudi taksi biru yang secara personal berkepribadian santun, rasional, dan sadar berubah ketika mereka berada di dalam kelompok massa yang menjadi kasar dan irasional. Krisis PR pun terjadi. Sang taksi biru mengalami kehancuran, reputasi, dan kredibilitas jadi kian menurun. Kemudian berikut adalah profil perusahaan dari Bluebird Group. Bluebird Tbk atau Bird berdiri sejak 1972 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Kemudian, PT Bluebird sudah memiliki anak usaha yang beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Bandung, Banten, Batam, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bangka Belitung. PT Bluebird Group juga telah meluaskan spektrum layanannya, mulai dari taksi eksklusif atau Silverbird, layanan limosin dan penyewaan mobil atau Golden Bird, bus charter atau Big Bird, hingga truk kontainer atau Iron Bird. Berikut adalah analisis SWOT dari perusahaan Bluebird Group. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh PT Bluebird adalah 24 jam service station di semua depot, 13 lokasi depot taksi dan bis yang strategis, servis outlet yang berjumlah lebih dari 46 di hotel dan bandara, sistem reservasi dan database pelanggan, teknologi pengaman SIGTECH Anibit System dan security alarm, dan GPS, pengemudi yang handal dan terpercaya, dan telah mempunyai brand image yang baik, kemudian kenyamanan dan keamanan terjamin. Kemudian ada weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh Bluebird Group, yaitu tarif yang lebih mahal dan tidak mencakup seluruh daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama sudah mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua masyarakat membutuhkan taksi yang dapat dipercaya. Ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemudian berikutnya adalah ancaman atau threat. Yang pertama naiknya harga bensin yang menyebabkan biaya operasional meningkat. Kedua kriminalitas. Ketiga taksi lain yang menggunakan tarif lebih murah. Keempat, armada taksi lain yang menggunakan lambang dan cat mobil yang menyerupai taksi-taksi dari Bluebird. Kemudian stakeholders yang terdampak dari kasus yang terjadi adalah stakeholders eksternal atau masyarakat atau kelompok publik. Adanya kejadian pada 22 Maret 2016 lalu dan aksi anarkis beberapa oknum dari pengemudi Bluebird mengakibatkan kerugian beberapa stakeholder. Salah satunya adalah stakeholder eksternal yaitu masyarakat, baik masyarakat umum maupun para pengemudi lain yang tidak ingin ikut aksi demonstrasi. Selain membuat kericuhan, aksi anarkis tersebut membuat beberapa pengemudi lain mengalami kerugian seperti kerusakan transportasi dan lain-lain, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bluebird Group. Kemudian perencanaan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Bluebird Group adalah Public Relation Bluebird Group memposisikan perusahaan ke dalam klaster yang ada di dalam situasi krisis communication theory atau SCCT dan telah memberikan respon krisis dalam penanganan krisis demonstrasi rusuh dan anarkis. Salah satu krisis respons strategi adalah rebuild crisis response, di mana perusahaan harus menyatakan permintaan maaf atau apology dan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi serta memberikan kompensasi atau compensation kepada para korban atau pemangku kepentingan yang dirugikan.
Kemudian pihak Bluebird Group menyelenggarakan press conference di mana konten press conference berisi permohonan maaf dan janji menggratiskan layanan taksi Bluebird selama 1 hari setelah aksi kepada seluruh pelanggan di wilayah Jabodetabek. Selain memberikan kompensasi gratis taksi Bluebird selama 1 hari, Public Relation Bluebird juga memanfaatkan komunikasi digital sebagai pusat komunikasi dan krisis. Komitmen Bluebird untuk berubah menjadi salah satu strategi manajemen krisis dilakukan dengan program Reimagining Bluebird yang disuarakan melalui iklan kampanye Bluebird berbenah untuk berubah di YouTube yang diunggah pada 25 September 2016 lalu. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan mengenai strategi public relation manajemen isu krisis yang dilakukan oleh Public Relation PT Bluebird Group untuk dalam menangani krisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.